warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadan rasulil huda war rahmah wa ala alihi wa ashabihi alladzina yuhiduna ila ibadatillah wa man tabi'ahu wa tabi'ahum ala sunnah wal jamaah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Qala Allah ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Yang kami hormati Sohibul Bait, yaitu Ibu Nasroh. Yang kami hormati pula Ibunda Ustadzah Hajah Fatimah. Amin. Kita doakan mudah-mudahan diberikan oleh Allah selalu kesembuhan, diberikan Allah selalu dalam kekuatan, dan Allah selalu dalam kesabaran. Yang kami hormati pula Ustadzah Hajah Ruqyah selaku pembina Majelis Taklim, ya, yang membaca surah dan tahlilnya. Yang kami hormati pula pengurus Majelis Taklim Nurul Hidayah, jamaah Majelis Taklim Nurul Hidayah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah melimpahkan rahmat serta taufik hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah sehat walafiat, diberikan oleh Allah umur yang berkah. Tak lain dan tak bukan demi mendekatkan diri kita kepada Allah, demi silaturahmi, dan demi menuntut ilmu. Kedua kalinya salawat serta salam tetap kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendobrak kejahilan, pelurus kesesatan, menuju alam dzulumat, menuju alam nur yang diterangi oleh cahaya Islam sebagai kebenaran yang hakiki. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah, ya, Sohibul Bait sudah diangkat jadi PNS. Tahu apa PNS? Pegawai Negeri Sipil, tapi sekarang sudah diganti dengan ASN, Aparatur Sipil Negara. Ya, biar tahu aja ya. Jadi ibu-ibu tahunya nggak dapur sumur kasur. Jadi ASN sekarang sudah diganti ASN, Aparatur Sipil Negara. Jadi alhamdulillah. Tapi ibu-ibu, yang namanya rezeki adalah urusan Allah. Ya, pekerjaan itu, perbuatan itu adalah perbuatan kita. Tapi rezeki adalah urusan Allah. Meskipun kita ikhtiar, ya, bolak-balik, udah tes misalkan pegawai negeri, udah berapa kali, 8 kali ya, tapi enggak juga diterima. Nah, tapi yang cuma sekali itu bisa diterima. Itu adalah memang urusan Allah. Rezeki itu urusan Allah. Ikhtiar itu adalah perbuatan sebagai apa? Ibadah kepada Allah. Jadi ya, kalau kita misalkan melakukan perbuatan, ya, kemudian kita sertai dengan doa, kemudian juga kalau Allah tidak memberikan rezeki, tidak memberikan izin rezeki untuk kita tidak akan mendapatkan itu. Karena apa? Rezeki itu sudah ditentukan waktu kita 4 bulan 10 hari dalam kandungan. Waktu ibu masih ada dalam kandungan, itu di situ sudah ditentukan takdirnya 4. Jadi ibu-ibu sekarang memang nggak tahu, ya. Kita semua tidak tahu rezekinya ibu itu ada di mana sekarang, tidak tahu. Tapi rezeki itu tahu akan diri kita, ya kan? Kita berpotong-potong bola-balik. Sekarang iktibarnya adalah dari Hajar Aswatul Nabi Ismail, Siti Hajar, bolak-balik. Ya, kita lihat saja sejarah. Bolak-balik dari Safa Marwah, ya.
dia nyari air, itu usaha. Bolak-balik, sofa marwah. Makanya sekarang ada sa'i itu. Itu sejarahnya itu. Bolak-balik dari sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah 7 kali. Itu cuma sekedar nyari air, rezeki air. Ternyata rezekinya tidak ada di sofa marwah, tapi rezekinya ternyata adanya di kaki Nabi Ismail, mencak-mencak di dalam sebuah itu air. Itu ada di dekat dia, tapi dia usaha. Makanya ini maksudnya apa, sejarah ini adalah ya mempelajari pelajaran buat kita bahwa usaha itu perlu. Karena kita tidak tahu rezeki kita ada di mana. Tapi rezeki itu tahu kita ada di mana. Dulu Bu Nasroh ya mengajar di TK. Tapi kenapa PNS-nya di SMA? Emang Bu Nasroh tahu? Saya waktu itu ngajar di sekolah Citra Alam, tapi PNS saya ada di SMP. Saya waktu itu sempat ngajar di SD-nya, tapi ternyata saya diangkat PNS-nya di MTS, di Madrasah Sanawiyah Negeri. PNS-nya. Kita tidak tahu rezeki ada di mana, tapi rezeki tahu kita ada di mana. Makanya ya, usaha ikhtiar itu perlu. Ya. Dan doa itu juga perlu. Setelah itu baru kita tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Ya, karena kita sudah usaha. Karena rezeki kita sudah ditentukan waktu kita masih dalam kandungan, umur 4 bulan 10 hari. Ditiupkan roh, ditetapkan takdirnya. Itu apa? Yang pertama ya, rezekinya, jodohnya. Itu sudah ditentukan di sana. Tidak tahu kita jodoh kita di mana, nggak tahu. Pacaran udah 6 tahun nggak jadi juga, nggak pacaran udah 20 tahun nggak jadi juga. Ternyata jadinya yang dekat-dekat dengan kita. Puter aja di situ. Paling orang Betawi langsung sini aja. Tuh, rezeki, jodoh, kemudian ajal itu udah ditentukan 4 bulan 10 hari dalam kandungan. Memang kita tahu. Karena tidak tahu itu kita diberitakan untuk berusaha ikhtiar. Yang keempat, sa'idun aw saqiyun. Ini sudah ditentukan 4 bulan 10 hari dalam kandungan. Itu kan itu. Sa'idun masuk penjara, masuk neraka apa masuk surga, itu sudah masuk penjara. Masuk neraka apa masuk penjara? Masuk neraka apa masuk surga? Oh, dari tadi penjara mulu. Lagi masuk penjara lagi nonton korupsi. Lagi nonton berita korupsi. Jadi sa'idun aw saqiyun, ajal, rizki, jodoh itu sudah ditentukan di sana. Ibu-ibu yang kami hormati, rizki itu jangan kira cuman ya diukur dari angka 1 miliar, 1 juta, 3 juta, bukan itu rezeki itu, bukan hanya itu rezeki itu. Makanya ibu-ibu ya, kalau nggak punya duit nggak usah ngeluh karena badannya masih sehat, itu rezeki dari Allah. Anaknya soleh soleha, itu rezeki dari Allah. Suami kita setia, itu rizki dari Allah. Coba kalau kebantoin, itu rizki. Badan kita sehat itu rizki. Bisa ngaji di sini itu rizki. Yang lain pada nonton sinetron, cetak-cetak di depan TV sinetron. Cetak-cetak, bahasa apa? Ini kita bisa ngaji di sini, itu rezeki, hidayah dari Allah. Gak mungkin orang bersimpu di sini, kemudian baca Yasin, tahlil, sampai baca Ar-Rahman segala, kemudian dengerin saya ceramah. Itu kalau tidak rezeki dari Allah, gak akan datang ke sini. Ibu jalan kaki dari rumah ke sini, itu kalau ibu gak sehat mana bisa. Contoh beliaunya. Dulu rajin banget karena badannya sekarang sudah tidak sehat. Ya, jadinya tidak bisa ngaji. Makanya yang lagi sehat badannya tolong ngaji. Tuh, kan? Ngaji itu sampai di bawah mati. Kalau pekerjaan nggak akan sampai di bawah mati, ya kan? Sumur, kasur, dapur.
nggak akan selesai sampai kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru selesai, baru nyesel. Iya ya, kenapa aku nggak nimba ilmu? Kenapa bacaan Quranku masih kayak gini? Kenapa dulu saya nggak belajar? Kenapa dari dulu saya tidak ikut pengajian, bisa menimba ilmu? Banyak manfaatnya kalau ikut ngaji. Apalagi ibu sudah tidak kuliah kan? Kuliah dapur. Ya kan? Apalagi ibu tidak ikut seminar di luar. Yang paling enak ikut pengajian kayak gini, udah gratis, dapat berkat. Ini kan gratis dapat. Coba kalau ngikutin seminar segala, bayar ibu-ibu. Saya itu loh yang guru dari dulu. Kalau lagi ikut seminar bayar bu 150.000. Nah, ibu di sini gratis. Ya kan, berkat dapat. Amin. Ilmu dapat. Amin. Silaturahmi dapat. Iya. Pahala dapat. Amin. Kurang apa? Tapi kok yo yang ngaji ganta-ganti. Ada juga. Maksudnya yang datang 1, yang keluar 4. Saya bingung. Ini kok favorit ngaji sudah tidak ada hobi ngaji orang-orang ini ya. Padahal ini dibawa mati ilmunya. Ibu entar kalau sudah meninggal, itu Al-Quran yang jadi penolong kita. Dan sekarang kalau ibu nggak belajar tentang Al-Quran, terus besok kalau di alam kubur, siapa yang jadi teman kita? Amal jariah kita apa? Ilmu kita nggak punya. Tapi kalau kita belajar, apalagi belajar Al-Quran. Al-Quran itu apa? Firman Allah. Isinya adalah aturan, petunjuk, hidayah, kemudian syifa. Semuanya ada di situ. Kalau kita tidak belajar membaca, kalau kita tidak belajar tajwidnya, kalau kita tidak belajar tahfidnya, kalau kita tidak belajar mengkajinya, kalau kita tidak belajar mentadabburinya, gimana kita mau mengamalkan yang ada dalam Al-Quran? Kan gitu bu. Baik. Al-Quran semakin gali, semakin kita bodoh. Semakin bodoh ya ternyata. Waduh, semakin jauh kita ilmu kita. Jangan udah bisa Yasin aja udah gak ikut ngaji. Udah hafal Yasin doang udah gak ikut ngaji. Kecil itu mah Yasin doang apa? Apalagi tahlilan tuh udah di bibir. Di luar kepala oh gak apa. Oh surah Ar-Rahman aja setahun gak apa-apa. Iya, benar emang kayak dari dulu. Sesuai dengan ayat yang saya bunyikan di atas tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Wa in ta'uddu, dan jika kamu sekalian ya, wa in ta'udu, menghitung nikmat Allah, nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Coba ibu-ibu, sekarang ibu oksigen nggak bayar loh, ibu nyedot tiap hari. Emang itu oksigen kalau beli di rumah sakit 1 tabung berapa bu? Ibu nyedot tiap hari nggak bayar. Lagi cari tabung apa? Udara. Oksigen nggak beli. Tabung rumah sakit. Air beli nggak? Ada yang beli, ada yang enggak ya? Tapi sebenarnya itu ya kan buat administrasi doang listriknya kan? Coba ada listrik nggak ada air, di mana? Masya Allah. Makanya dalam surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat manakah, nikmat Tuhanmu manakah lagi yang kamu dustakan? Kita bisa ngomong, alhamdulillah. Kita bisa bisa jalan-jalan, alhamdulillah. Bisa kita ngaji, alhamdulillah. Kita bisa makan, alhamdulillah. Ada yang nggak bisa makan loh bu. Makanya selama bisa makan tadi banyak. Tapi ingat penyakit kolesterolnya dan asam uratnya dan sebagainya dan kolesterolnya. Iya,
alhamdulillah oksigen nggak beli, air nggak beli, ya kan? Sampai sekarang pun ginjal nggak beli kita pakai. Coba kalau ginjal itu dibeli Bu, 1 miliar juga nggak dapet, ya kan? Ada orang yang jualan ginjal itu maunya berapa miliar itu karena nggak punya duit, dijual itu ginjal. Harganya berapa? 1 miliar juga ada yang beli Bu. Coba sekarang kalau Allah kita sekalian menghitungnya dari sini ke sana berapa? Baru di sini ke sana doang nih. Mata, telinga, ya. Kalau kita butuh aja, kita sekarang ada alat untuk itu supaya kita bisa dengar kan berapa harganya itu, mahal nggak? Nah sekarang telinga kita masih normal, makanya ngaji yang rajin. Nah kalau udah ngaji yang rajin ya jangan pura-pura budek gitu kan. Yang artinya kita dengar. Ya kalau misalkan ngaji Al-Qurannya begini dengerin ya diamalkan. Jangan udah dengar tapi pura-pura budek, nggak mau mengamalkan. Duh bahasanya budek lagi. Kalau budek kan bahasa Betawi ya. Nah, tuh. Kalau dia bisa melihat ya jangan pura-pura buta. Ya, jadi begitu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, tidak akan bisa menghitungnya. Itu lautan. Nah, siapa yang garemin? Kalau digaremin tuh berapa ton itu garam itu lautan? Hah? Tapi nggak pernah sehingga orang bisa bikin garam dari situ. Coba. Akhirnya apa dijual garamnya? Nah kalau kita di Jagakarsa ada apa? Nggak ada lautan. Di sini apa adanya di Jagakarsa? Buah-buahan, mangga, rambutan dan sebagainya ya di sini ya. Apalagi di Jagakarsa. Mana pernah kita pesen sama Allah? Ya Allah, rambutanku banyakin apa ya Allah? Nggak pernah pesen, ada sendiri. Mangga-mangganya, buah-buah sendiri nggak pernah pesen. Ya Allah, tolong dong buah saya dikasih rasa yang manis, kasih gula kayak biasa. Kelapa nggak pernah kita pesen supaya kelapanya rasanya airnya manis, betul? Tapi itu, nah itu kekuasaan Allah. Kita nggak pernah memikirkan seperti itu. Yang tahu kelapa ya kayak gitu, yang tahu mangga ya kayak gitu, rambutan ya kayak gitu. Nggak pernah berpikir tadabbur alam, nggak pernah. Oh iya ya, kok bisa? Allah tuh maha kuasa banget. Kalau kita berpikir semakin rasa syukur kita banyak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang saya sebutkan di atas ya. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Jika kalian mau bersyukur kata Allah nih, maka aku akan menambahkan nikmat. Tapi jika kalian kufur, baik kafartum, kalian kufur, maka siksa lebih pedih. Makanya orang yang gak bersyukur itu bawaannya sakit mulu, dikit-dikit ke dokter, ya. Ustazah emang udah sakitnya kayak gitu, pola makannya berkurang, udah gitu ngeluh aja. Itu memang manusia. Sifat manusia adalah al-insan. Sifatnya nisyan tuh lupa. Yang kedua, memang manusia itu identik kufur nikmat. Dikasih panas, ya Allah panas banget. Dikasih hujan, ya Allah hujan terus. Ya pakaian ini demak deh, hujan mulu. Ya, padahal Allah memberikan itu semua adalah rahmat untuk seluruh alam. Makanya doa kita, berikanlah rezeki itu yang sesuai, jadi tidak berlebih. Makanya kalau kita diberikan rezeki sesuai dengan porsi kita, jangan sampai lebih. Justru kalau lebih kita yang akan rusak. Contoh, nah yang kemarin saya contohkan tuh, kita pakai kerudung ukuran kayak gini, kemudian diberikan yang lebih besar lagi, lomplong-lomplong. Ukuran BH juga gitu misalkan. Kita ukuran 36, makanya 46. Ya kewer-kewer. Ya, seperti itulah porsinya. Jadi, ya, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sudah pas untuk ibu-ibu, untuk ibu-ibu dan untuk kita semua. Allah sudah tahu ini porsinya segini, kembalinya segini. Segini banyak ya. Segitu aja Bu. Ya, itu bakal Bu. Kalau kita tasyakuran jangan dikira rezeki ibu itu berkurang. Tasyakuran
asal ikhlas. Itu adalah embrio, merupakan embrio rezeki berikutnya. Jadi udah ada cikal bakal. Itu kalau ikhlas. Jadi tasyakuran, sedekah itu tidak mengurangi rezeki ibu, tidak, bahkan menambah. Nah, di Al-Quran udah dijelaskan kok, ya, bahwa kalau kita sedekah itu pahalanya dilipat gandakan 100 sampai 700 kali lipat, 70 sampai 700 kali lipat. Tuh, ada yang sampai 1000 kali lipat. Nah, jadi kalau nggak ada ceritanya orang tasyakuran, orang sedekah itu terus jatuh miskin, nggak ada ceritanya Bu. Orang yang sering sedekah, orang yang dermawan itu kebanyakan malah tambah kaya ibu-ibu, nggak ada yang tambah jatuh miskin, nggak ada ceritanya, nggak ada. Karena seandainya dia jatuh miskin pun pasti yang nolong orang banyak, karena orangnya dermawan, disenengin orang. Nggak diirenin orang, nggak disyirikin orang, karena dia orang dermawan, orang baik. Nggak akan itu disatroni sama perampok, dijaga sama malaikat, ibu-ibu, rumahnya aja dijaga, karena orang dermawan dan orangnya ahli ibadah, satpamnya malaikat. Nah, itu. Jadi rasa tasyakur itu bisa diaplikasikan dengan ucapan, bisa diaplikasikan dengan perbuatan. Memang itu harus lengkap, tidak hanya cuma ucapan saja, tapi harus diaplikasikan dengan perbuatan. Seperti ini, tidak hanya bersyukur, alhamdulillah aku sudah masuk PNS. Ingat, rezeki tidak dari pekerjaan. Saya tuh PNS, jangan dikira terus rezeki dari situ, tidak. Tetapi memang itu rezeki sudah ditentukan di sana. Jadi ibu di Nasrul sudah ada. Tuh. Ya, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit, tapi mudah-mudahan membawa pencerahan buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.